Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Setiawan, NIM 421200132, dan dosen pengampu adalah Ibu Lili Holida, STMT, untuk mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk nilai tugas besar 2. Pada video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen klaim, arbitrase, dan etika profesi serta profesionalisme. Yang pertama ada manajemen klaim. Pengertian klaim Barat dan Indonesia. Di dunia Barat, hampir semua batasan dari Perpustakaan Barat menyatakan bahwa klaim adalah suatu permintaan. Sedangkan di Indonesia, Kepustakaan kita menyatakan bahwa klaim adalah suatu tuntutan. Mungkin hal inilah yang menyebabkan klaim menjadi sesuatu yang kurang disukai atau bahkan menjadi sesuatu yang tabu. Bentuk klaim yang diajukan oleh kontraktor kepada pemilik bangunan pada umumnya adalah klaim biaya dan atau waktu. Klaim biaya terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung, dan klaim waktu dapat dilihat dari jadwal proyek yang biasanya menggunakan teknik CPM. Seperti perubahan peran yang tidak resmi, klaim dapat berasal dari mana saja. Selain tindakan pembatalan, klaim konstruksi dapat disebabkan oleh informasi desain yang tidak tepat, informasi desain yang tidak sempurna, investigasi lokasi yang tidak sempurna, reaksi klien yang lambat, komunikasi yang buruk, sasaran waktu yang tidak realistis, administrasi kontrak yang tidak sempurna, kejadian eksternal yang tidak terkendali, informasi tender yang tidak lengkap, alokasi risiko yang tidak jelas, keterlambatan membayar. Faktor lain penyebab klaim ada keterlambatan pekerjaan yang disebabkan oleh pemilik bangunan. Ada perubahan jadwal yang diperintahkan oleh pemilik bangunan, serta perubahan atau modifikasi isi kontrak yang bersifat informal yang berasal dari perencana atau pemilik bangunan. Prosedur pengajuan klaim. Menurut mengajarkan Yasin, proses pengajuan klaim secara rinci sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan klaim biasanya diawali dengan terjadinya suatu perubahan pekerjaan. Kedua, apabila perubahan pekerjaan tersebut telah diketahui, maka penyedia jasa dapat melakukan pemberitahuan kepada pengguna jasa secara tertulis. Langkah berikutnya, bidik menyebutkan pemberitahuan tersebut dilakukan dalam jangka waktu 28 hari. Apabila kontraktor gagal menyampaikan dalam jangka waktu tersebut, maka waktu penyelesaian tidak akan diperpanjang, dan kontraktor tidak berhak atas pembayaran tambahan dan pengguna jasa akan dibebaskan dari semua kewajiban yang berkaitan dengan klaim. Langkah berikutnya, kontraktor harus menyiapkan dokumen-dokumen yang mendukung untuk pengajuan klaim. Dokumen tersebut berbentuk dokumen pokok, laporan saksi ahli, foto dokumentasi, dan lain-lain. Langkah berikutnya, pengguna jasa mengevaluasi dokumen tersebut dengan menggunakan set harga yang tertera dalam kontrak. Berikutnya, apabila klaim telah disetujui oleh pengguna jasa, maka pengguna jasa wajib mengeluarkan perintah perubahan pekerjaan. Setelah terbit perintah tersebut, perintah perubahan harus diikuti dengan penerbitan amandemen kontrak. Berikutnya ada analisa klaim. Untuk mempertimbangkan manfaat dari klaim dan menentukan tambahan kompensasi apa saja yang diinginkan, pengguna jasa harus menganalisis secara sesama klaim tersebut dalam 3 tahapan, yaitu analisis secara faktual, analisis secara hukum atau berdasarkan kontrak, dan analisis biaya. Teknik atau manajemen klaim. Yang pertama ada identifikasi tuntutan. Yusuf Latif menjelaskan bahwa elemen kompetisi ahli yang berperan dalam variabel mengidentifikasi klaim haruslah memiliki kriteria sebagai berikut. Memberikan kontribusi di dalam mengidentifikasi klaim yang berangkat dengan pengetahuan skop dan kondisi atau persyaratan kontrak jika beberapa aktivitas terlihat berubah. Saat berikutnya, memberikan kontribusi di dalam menentukan deskripsi extra work yang diklaim. Poin terakhir, memberikan kontribusi di dalam mendeskripsi waktu yang dibutuhkan. Bentuk inputnya ada lingkup kontrak, ada item kontrak, ada deskripsi dari pekerjaan tambah yang dapat diklaimkan, serta deskripsi dari waktu yang disyaratkan. Untuk tool and tekniknya, ada item kontrak, ada putusan dari ahli, dan dokumentasi, serta menghasilkan output berupa ketetapan dari klaim dan dokumentasi. Yang kedua ada kuantifikasi tuntutan. Yusuf Latif juga menjelaskan bahwa kriteria kerja yang terdiri dari subvariabel sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kontribusi dalam bentuk statement of claim dan memberikan kontribusi di dalam menentukan pekerjaan yang dipengaruhi oleh aktivitas yang diklaim. Untuk inputnya ada ketetapan dari klaim,
ada pekerjaan yang dipengaruhi oleh kegiatan yang diklaimkan. Untuk tool, tekniknya, pengukuran jumlah, estimasi biaya, prosedur hukum kontrak, dan analisa schedule. Dan menghasilkan output berupa bayar langsung dan tidak langsung, tambahan waktu, dan dokumentasi. Yang ketiga ada pencegahan tuntutan. Suplatif juga menjelaskan bahwa dalam elemen kompetensi ahli yang berperan dalam variabel klaim harusnya memiliki kriteria kerja yang terdiri dari subvariabel sebagai berikut. Memberikan kontribusi dalam membuat proyek plan dan persyaratan kondisi kontrak, serta memberikan kontribusi membuat risk management plan. Untuk inputnya ada rencana proyek, ada item-item kontrak, ada rencana manajemen risiko. Untuk tools and tekniknya, ada kejelasan bahasa, ada jadwal, ada tinjauan hasil konstruksi, ada prosedur request, ada kerjasama, ada proses kualifikasi, ada penjelasan atau tinjauan ketidaksesuaian perselisihan, ada berita acara, dan dokumentasi, dan menghasilkan output berupa perubahan atau tidak ada klaim. Yang keempat, pemecahan tuntutan. Suplatif menjelaskan bahwa dalam elemen kompetensi ahli yang berperan dalam variabel claim resolution harusnya memiliki kriteria kerja yang terdiri dari memberikan kontribusi dalam membuat statement of claim and claim quantification, dan memberikan kontribusi dalam menyusun kontrak. Pembacaan tuntutan memiliki input berupa statement claim, ada pengukuran dampak, serta kontrak. Untuk tools and tekniknya, ada negosiasi, ada resolusi alternatif perselisihan, ada litigasi, ada estimasi biaya dari resolusi. Memastikan output berupa penyelesaian klaim atau penutupan kontrak. Kiat-kiat bila tidak ada peluang klaim. Bagaimana bila peluang klaim tersebut tidak ada? Bagi penyedia jasa yang pandai dapat memilih kiat-kiat sebagai berikut. Yang pertama ada berusaha menghitung biaya seefisien mungkin. Yang kedua, melaksanakan apa yang biasa dikenal dengan istilah business intelligence. Yang ketiga, bila peluang klaim hampir tidak ada, maka harga penawaran ditinggikan agar tidak menang. Yang keempat, apabila dokumen tender mengizinkan usulan lain, dia akan mengusulkan penawaran alternatif dengan harga lebih rendah, namun dia sangat menguasai dan berpengalaman melaksanakan pekerjaan tersebut. Peluang pengguna jasa mengajukan klaim. Pada saat tender, pengguna jasa sudah menyiapkan beberapa kemungkinan perubahan spesifikasi teknis dan bahan tanpa mengurangi mutu dan tanpa memberitahu peserta tender. Pada waktu pelaksanaan, pengguna jasa dapat meminta penggunaan rencana atau metode kerja yang mereka miliki sehingga lebih efisien dan dapat klaim perpendekan waktu. Topik bahasan berikutnya adalah arbitrase. Arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul, sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat. Persyarat yang utama bagi suatu proses arbitrase ialah kewajiban pada para pihak membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase, dan kemudian menyepakati hukum dan tata cara bagaimana mereka akan mengakhiri penyelesaian. Sumber hukum arbitrase diatur dengan UU nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Sebelum lahirnya UU tersebut, di Indonesia untuk pelaksanaan arbitrase sebenarnya sudah ada landasan hukumnya, yaitu pasal 337 HIR yang berbunyi, jika orang Indonesia dan orang Timur asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa. Mengapa memilih arbitrase? Kelebihan dan kemudahan arbitrase antara lain, proses majelis arbitrase konfidensial dapat menjamin rahasia dan publisitas yang tidak dikehendaki. Putusan arbitrase sesuai dengan kehendak dan niat para pihak merupakan putusan final dan mengikat para pihak bagi sengketanya. Kelebihan lainnya adalah karena putusannya final dan mengikat, tata caranya bisa cepat, tidak mahal, serta jauh lebih rendah dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pengadilan. Kelebihan lainnya adalah tata cara arbitrase lebih informal dari tata cara pengadilan. Arbitrase lebih murah dan cepat disebabkan oleh berbagai faktor.
Misalnya jangka waktu kerja majelis arbitrase dibatasi oleh UU seperti di Indonesia oleh pasal 48 UU nomor 30 tahun 99 yang memberi waktu penyelesaian sidang 6 bulan untuk sampai pada keputusan final dan mengikat. BANI adalah sebuah lembaga arbitrase di Indonesia. BANI memberi 3 bulan dengan kesempatan perpanjangan sampai 3 bulan tambahan. Sedangkan peradilan biasa bisa memakan waktu sampai puluhan tahun, bahkan sampai 20 tahun lebih. Jenis arbitrase yang pertama adalah arbitrase ad hoc. Jenis arbitrase ad hoc disebut juga arbitrase volunter atau arbitrase perorangan. Yang kedua ada arbitrase institusional, merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen. Jenis arbitrase institusional antara lain arbitrase institusional yang bersifat nasional, berikutnya ada yang bersifat internasional dan berwawasan internasional, dan yang ketiga ada yang bersifat regional. Tentang arbiter, sangat penting ialah memilih arbiter yang tepat, kompeten, jujur, dan memiliki integritas bukan saja pribadinya akan tetapi juga kemampuan dan keahliannya di bidang hukum arbitrase. Dan kemudian tentang inti sengketa yang dihadapinya. Jumlah arbiter yang akan dipilih tergantung dari keinginan pihak, bisa satu atau bisa lebih. Bahasan berikutnya ada etika profesi serta profesionalisme. Etika profesi merupakan bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial. Kata hati atau niat biasa juga disebut karsa atau kehendak, kemauan. Dan isi dari karsa inilah yang akan direalisasikan oleh perbuatan. Dalam hal merealisasikan ini ada 4 variabel yang terjadi. Yang pertama ada tujuan baik, tapi cara untuk mencapainya tidak baik. Yang kedua tujuan yang tidak baik, namun cara mencapainya kelihatan baik. Yang ketiga ada tujuan tidak baik, dan cara penyampaiannya tidak baik. Yang terakhir ada tujuan baik, dan cara mencapainya juga terlihat baik. Berikutnya ada profesi. Profesi merupakan suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. Sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan. Juga belum cukup disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit. Berikutnya ada profesional. Profesional adalah seorang yang benar-benar ahli di bidangnya dan mengandalkan keahliannya tersebut sebagai mata pencahariannya. Seorang profesional harus mampu menguasai ilmu pengetahuannya secara mendalam, mampu melakukan kreativitas dan inovasi atas bidang yang digelutinya, serta harus selalu berpikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Prinsip-prinsip etika profesi. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Ada tanggung jawab terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua, keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Yang ketiga, ada otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika dan keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Untuk manajer proyek, salah satu elemen penting dari profesi mereka adalah pertimbangan etika dan tanggung jawab sosial. Harus ada konflik antara moralitas dan manajemen yang baik. Itu penting bahwa manajemen proyek melakukan pekerjaan mereka secara etis. Ini dari pembukaan kode etik bagi manajer proyek oleh Walker tahun 1989. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan atas waktu yang telah diluangkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.